Ini menunjukkan arus normal namun dia gantung di 0,2. Sekarang ampere sudah bergerak naik turun dan tidak gantung seperti di awal tadi ya. Dan oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Masuk unit lagi dari Kuningan. Note 10 Pro ya. Kondisi mati total, tidak terbaca di PC sama sekali. Tampak belakang ini masih utuh ya, belum terkena perbaikan sebelumnya. Wow, untuk bagian depan ini sudah terkena perbaikan. Ini sudah seperti ini ya. Saya coba cek dulu arus kerjanya via power supply untuk memastikan kerusakan sebenarnya. Saya pasang power supply dan saya on kan. Ini ampere berdenyut, bergetar ya, seperti itu. Ini menunjukkan arus normal namun dia gantung di 0,2 dan berhenti. Ini gantung dan unit tidak dapat bisa on. Kerusakan seperti ini menandakan CPU bekerja namun data tidak dapat diproses, karena memang ini unit rak servisan. Jadi saya dalami untuk kerusakan lebih lanjut dan saya masuk ke tahap perbaikan saja. Selesai melakukan pendalaman untuk kerusakan di unit ini, fokus perbaikan saya tertuju ke area CPU dan UFS, yang mana area ini pernah diperbaiki sebelumnya. Langsung saya eksekusi aja kedua IC ini. Di sini tahap pertama saya angkat untuk IC UFS-nya saja langsung, karena memang ini pernah dibongkar sebelumnya, jadi tidak ada lem yang tersisa. Langsung bongkar CPU dan kedua IC sudah terbongkar. Bersihkan sisa timah yang tersisa di PCB sampai benar-benar bersih dan tak ada sisa timah yang masih menempel. Pastikan pembersihan bersih semua di kedua blok IC ya. Gunakan di sini, saya gunakan Goldwix dan bersihkan dengan thinner dan pastikan permukaannya bersih sempurna. Rebal kedua IC dan cek untuk healthy UFS-nya. Ini saya gunakan MIPI box untuk melihat kondisi kesehatan UFS dan tidak ditemukan error untuk IC UFS-nya. ROM masih terbaca, partisi masih lengkap, dan healthy pun masih kondisi baik. Jadi lanjut pasang saja. Pemasangan pertama ini saya pasang untuk IC CPU-nya. Gunakan plugs yang high quality dan jangan terlalu banyak agar tidak menggeser pada saat nanti pemanasan. Panaskan secara merata dan pastikan tepian IC ataupun pinggiran IC sudah mengeluarkan plug semua. Itu menandakan bahwa timah di sekelilingnya sudah menempel. Gerakan secara perlahan dan selesailah pemasangan IC CPU. Lanjut ke pemasangan IC kedua, yakni ini IC UFS seri 254 dengan brand dari Micron dengan kapasitas 6/128 GB
untuk seri ini ya. Proses pemasangannya sama, pastikan IC sudah menempel dengan sempurna tanpa ada kesalahan dari penempatannya. Pastikan IC benar-benar sudah presisi pada saat nanti akan diuji. Pemasangan kedua IC selesai dan kita lihat hasilnya. Setelah tadi saya lakukan analisa dan mendalami kerusakan yang terjadi di unit Redmi Note 10 Pro ini ya, yang mana kerusakannya ini terjadi koneksi yang tidak stabil ataupun tidak maksimal antara CPU dan UFS, terjadi disconnecting akibat pengerjaan di awal yang tidak maksimal, timah yang digunakan kurang maksimal untuk kinerjanya ya, jadi menyebabkan unit ini mati dan di ampere meter hanya gantung saja. Saya coba cek kembali arus kerjanya setelah saya lakukan perbaikan. Di sini saya lakukan hanya merebaling saja, tidak melakukan pergantian part. Dan ini saya pasang kembali arus power supply dan saya on kan. Sekarang ampere sudah bergerak naik turun dan tidak gantung seperti di awal tadi ya. Ampere sudah menunjukkan arus normal. Untuk konsumsi seperti itu saya pasang ke LCD untuk memastikan bahwa memang unit sudah dapat bisa menyala. Ini saya on kan, dan ini logo Mi pun sudah muncul, artinya perbaikan sudah sesuai dengan harapan. Kita tunggu sampai dia masuk ke booting kedua dan kita lihat hasilnya. Dan unit pun sudah bisa masuk ke ini, langsung ke menu utama ya. Ini kayaknya habis di reset ataupun di flashing ya. Saya langsung masuk ke spesifikasinya aja. Redmi Note 10 Pro, kapasitas 6/128 GB, dan unit pun sudah ada perubahan ya. Ini saya lengkapi dulu keseluruhan part, saya uji fungsi setelah part lengkap terpasang semua. Unit sudah saya lengkapi ya untuk keseluruhan partnya. Kita uji mulai dari kamera utama, dan ini untuk potret berfungsi dengan baik. Video saya coba rekam, cek. Untuk perekam video normal, tidak ada masalah ya. Ini kamera depan berjalan. Untuk kamera keseluruhan normal, dan untuk jaringan ini WiFi sudah bisa terhubung, Bluetooth, center semuanya sudah ya, dan 4G sudah keluar. Dan untuk jaringan 8G, selamat datang di pusat layanan 1. ini untuk suara earpiece dan speaker utama normal ya. Keseluruhan fungsi sudah saya cek semua dan tidak ada fungsi yang bermasalah. Semuanya berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ini untuk kompas juga ini sudah bisa berfungsi. Dan mungkin perbaikan ini saya tutup dengan kasus Redmi Note 10 Pro, yang mana unit ini mati total X perbaikan yang tidak selesai. Perbaikan rebaling CPU dan UFS saja, tidak ada pergantian part, dan unit pun sudah normal dan siap untuk digunakan kembali. Untuk yang punya unit ini dari Kuningan, terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Dan bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.